Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan laporan praktikum kami yang berjudul Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Tujuan praktikum ini adalah Menganalisis pengaruh faktor abiotik udara dan air terhadap keberlangsungan hidup organisme dalam ekosistem melalui percobaan. Saya Naura Izati dengan NIM 004. Saya Dini Syarani dengan NIM 008. Saya Nafila Syakira dengan NIM 018. saya Tasya Zahra Lesmana dengan NIM 101. Terdapat perbedaan antara daun yang berada jauh dari pinggir jalan dan daun yang berada di pinggir jalan. Seperti gambar di atas, dapat dilihat daun yang jauh dari pinggir jalan lebih berwarna hijau, segar, bersih, dan terawat, serta daunnya masih berbentuk normal. Sedangkan daun yang berada di pinggir jalan rata-rata daunnya lebih kotor dan kusam, serta banyak polusi dan banyak yang rusak, seperti bolong-bolong atau sobek, dan bentuk daunnya kebanyakan tidak teratur. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kami, ikan yang ditaruh pada larutan deterjen, dia itu awalnya mengalami kejang-kejang. Nah, setelah itu darah mulai keluar dari insangnya, dan insangnya juga mulai menggelap dan mengeluarkan lendir pelindung. Nah, hal itu disebabkan karena deterjen ini mengandung zat kimia yang bersifat racun dan dapat merusak insang ikan tersebut, sehingga menyebabkan pergangguan pernapasan hingga menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Nah, lalu oleh ikan yang direndam di larutan air minyak, ikannya itu pada awalnya bergerak lebih lambat dan dia terus mencoba untuk naik ke atas. Namun ikan tersebut tertahan oleh minyak. Hal ini karena minyak dilapisi permukaan air yang menghambat masuknya oksigen ke dalam air, sehingga ikan tersebut kekurangan oksigen. Dan yang terakhir, ikan yang diberi larutan air normal. Nah, pada ikan ini dia itu kondisinya itu normal, aktif karena air tersebut itu merupakan air bersih yang mengandung oksigen terlarut yang cukup dan tidak mengandung zat berbahaya, sehingga ikan dikatakan normal pada cairan tersebut. Hasil pengamatan kami pada tanaman kangkung, yang pertama dengan wadah larutan deterjen. Kangkung mulai layu akar dan daunnya karena deterjen itu merusak jaringan akar dan mengganggu proses fisiologis tumbuhan. Terus yang kedua, tanaman itu berada dalam larutan minyak. Nah, kangkung mulai agak layu dan menguning karena minyak menghalangi kontak air dengan udara sehingga oksigen di sekitarnya berkurang dan penyerapan air menjadi terganggu. Yang ketiga, tanaman berada dalam larutan biasa. Nah, kangkung ini terlihat sehat, segar, dan terjadinya fotosintesis karena air bersih mendukung penyerapan nutrisi, dan fotosintesis dibuktikan dari munculnya bulir-bulir kecil di gelas. Kesimpulan pengamatan yang telah kita lakukan yaitu baik ikan maupun kangkung makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh kualitas air. Air yang tercemar minyak dan deterjen atau zat lain akan menghambat pernapasan pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian, sehingga limbah rumah tangga harus dikelola dengan bijak dan harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. 3. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mari kita terus menjaga kualitas udara dan air Agar kita dapat hidup sehat, Jasmani dan rohani. dan